konstitusional. Yang pertama adalah pencalonan perseorangan atau di legislatif kita sebut DPD, kemudian pencalonan melalui partai yang di dalam legislatif yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di pemilihan kepala daerah itu pencalonan perseorangan yang kita sebut dengan pasangan calon perseorangan, dan kemudian calon melalui partai yang kita sebut pasangan calon. Itu diatur 2014 dan 2019 daftar riwayat hidup menggunakan formulir model BB2. Nah, perlu saya sampaikan untuk di tahun 2024 atau pencalonan yang kita laksanakan di 2023, kita tidak menggunakan formulir model BB2 atau formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini saya sampaikan bahwa komponen di dalam daftar riwayat hidup ini memuat beberapa unsur personal, unsur pendidikan, unsur keluarga, dan juga beberapa unsur yang lain. Nah, untuk unsur personal itu memuat kurang lebih nama, tanggal lahir, NIK atau nomor induk kependudukan, nomor urut calon pada pencalonan legislatif, dan juga nama partai politik pengusung. Pada pokoknya ini kan permintaan atas seluruh calon legislatif. Jadi kan, termohon ini berkaitan dengan apakah nanti ahli investasi akan menjelaskan juga berkaitan dengan akses atau hanya khusus data lagi? Hanya soal data. Hanya soal data lagi ya. Kita sebagai orang kita memeriksa atau mendapatkan atau memiliki dokumen data riwayat hidup yang di dalamnya memuat klasifikasi informasi pribadi dan atau informasi yang menurut undang-undang kepribadian. Lalu bagaimana perlakuan terhadap dokumen tersebut? Bila kita di dalam di sini kita sebut di info pemilu atau di portal info pemilu itu untuk nomornya memang tidak kita tampilkan, tapi bentuknya itu adalah daftar isian, bukan dokumen, seperti itu. Nah, kalau dalam bentuknya dokumen yang dimintakan, karena ini terkait 2014 dan juga 2019 yang dimintakan adalah dokumen, kesulitan bagi kami adalah ketika menghitamkan sebagian karena dokumen itu jumlahnya tentu sebanyak calon, seperti itu. Yang menghitamkan siapa? Karena ini bentuknya dokumen tidak bisa otomatis di dalam bentuknya dokumen kecuali kalau isian. Untuk menampilkan dokumen dan atau informasi berkaitan dengan daftar riwayat hidup. Iya. Jadi sesuai dengan tahapan pencalonannya itu baik di 2014 ataupun 2019 terkait calon yang bersedia publikasi itu kita tampilkan adalah data isian dari calon dimaksud data isian. Jadi ya. bukan upload dokumen pada awalnya kita upload adalah dokumen yang waktu itu memang sudah kita hitamkan untuk publikasi. Itu sudah pernah tahun berapa? Itu tahun 2019 dihitamkan. Tidak dihitamkan. Jadi prinsipnya bahwa pada pemilu tahun 2012 ada publikasi data riwayat hidup dalam bentuk dokumen dengan tidak melakukan penghitaman. Tidak dilakukan penghitaman. 2019 itu ada kita publikasi dan dokumennya. Di 2019. Tapi yang sekarang atau yang dimaksud oleh ibu saksi adalah tidak mengupload dokumen kan, tapi ada istilahnya data isian yang dibuat oleh KPU sendiri lah gitu ya. Data isian itu berbeda kan formatnya dengan dokumen kan yang dimaksud. Bedanya hanya tidak bisa dihasilkan dalam bentuk dokumen, tapi kurang lebih bentuk data isiannya sama. Nah, data isian itu sifatnya informasi terbuka atau itu kan untuk menginformasikan tujuannya kan? Sifatnya terbuka apa ditutup? Sesuai dengan ketentuan bersedia atau tidak bersedia itu. Kembali lagi kepada persetujuan ya. Bersedia ada tidak mekanisme dari KPU menanyakan kenapa tidak? Tidak, karena dalam ketentuan itu tadi yang saya sampaikan dalam Undang-Undang 7 2011 sebenarnya tidak ada mengatur penyampaian baik penyampaian data dan juga dokumen. Berarti tidak ada mekanisme, KPU hanya menanyakan kemudian dia tidak boleh.